Halo teman-teman. Pagi ini kita akan bicarakan lebih lanjut tentang ide bisnis ya. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang syarat-syarat dari ide bisnis yang bisa dijalankan, sekarang ide bisnis apa yang cocok buat saya. Kalau menurut saya yang paling gampang, paling aplikatif, paling kecil risikonya ya ada dua. Yang satu, ATM konco ya, amati, tiru, modifikasi dari temen ya. Bisnis yang sudah ada dari yang teman kita atau mungkin dari yang pernah kita lihat di mana, itu selalu bisa dicontoh ya. Tapi kita nggak harus nyontoh itu secara copy paste ya. Kita bisa contoh kayak ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Dicontoh, diamati, dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan pasar kita. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menggali ide bisnis. Kita jalan aja ke mungkin pasar tradisional gitu. Di pasar tradisional itu banyak sekali ide bisnis yang bisa kita jalankan khususnya buat pemula ya. Di sana ada orang mungkin jualan kelapa ya, ada yang ngupas kelapa, ada yang jasa parut kelapa, ada yang jualan mungkin ayam potong, ada yang jualan ayam kampung, ayamnya masih hidup, sekalian dengan motongnya, sekalian membersihkannya. Saya pikir itu ide bisnis yang gampang, aplikatif, dan dapat uang cash ya. Tapi kita kalau misalkan kita mencontoh usaha yang ya mitu, mencontoh itu sebaiknya kita lihat kondisinya ya. Kan kita sudah di pasar ini sudah ada, pasarnya besar kok baru ada satu, mungkin kita bisa bikin satu lagi. Tapi kalau sudah ada di sisi barat, mungkin kita di sisi timurnya atau di sisi utaranya dari sebuah pasar itu, jadi tidak bersaing langsung head to head. Jadi mungkin bisa istilahnya mengakuisisi pasar yang belum digarap sama kompetitor kita gitu ya. Jadi kita tidak merebutkan yang sudah ada. Banyak sekali ide bisnis yang bisa kita jalankan dari mencontoh ya. Misalkan di suatu daerah, mungkin kita pas jalan-jalan ada lihat orang bikin batako, oh ini batako, mungkin di tempat kita bisa dibikin, kita bikin di tempat kita. Ke depan mungkin akan bagus itu bisnis spandek gitu ya. Spandek, kalau dulu kan orang kalau di desa yang ketinggian tertentu kan pakainya seng, bahkan banyak sekali yang pakai seng bekas ya. Jadi mungkin sekarang sudah nggak pakai seng bekas tapi pakainya itu spandek. Jadi mungkin kita bisa bikin, kita lihat di suatu tempat, kita bisa jualan di tempat kita. Oh, di kecamatan lain ada yang orang jualan spandek, oh mungkin berarti kita tinggal mencontoh aja. Nah, mungkin di kecamatan kita bisa jualan spandek atau jualan batako atau jualan bata ringan. Saya pikir kalau digali hal-hal seperti itu ada saja ya, banyak sekali itu. Buat teman-teman yang mau buka usaha, lihat di TV, lihat acara-acara yang menginspirasi. Jadi kalau kita lihat di TV, lihat di YouTube atau lihat di sosmed, baca apapun, usahakan kalau kita memang mau usaha ya lihat hal-hal yang sejalan dengan kita ya. Lihatnya hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Mungkin oh ini seperti acara mungkin jalan-jalan, di situ ada lihat tempat wisata, kuliner yang seperti apa, mungkin kita bisa aplikasikan, kita bisa buat di daerah kita. Kalau mencontoh yang sudah ada itu berarti pasarnya sudah ada dan mereka sudah jalan, tinggal kita mencontoh saja. Jadi risikonya lebih kecil. Banyak usaha besar yang dia bukan pionir ya, dia tinggal mencontoh, mitu, tapi dia bisa menjadi lebih besar dari yang dicontoh, dari yang pionirnya. Itu banyak sekali usaha yang seperti itu. Tergantung kalau kita lebih pintar, kita lebih hati-hati mengelolanya, itu lebih bagus. Jadi yang pertama adalah ATM konco ya, amati, tiru, punya konco yang sudah ada atau punya kompetitor yang sudah ada. Sekarang yang kedua, ATM-nya bos, yaitu kita mengamati, meniru, memodifikasi yang punya bos ya. Misalkan kita kerja di sebuah kontraktor ini, oh kontraktor itu ada mengerjakan rumah misalkan, oh rumah itu ada bagiannya mungkin yang ngelas-ngelas ya, kita mungkin bikin dari nyontoh dari bosnya yang kecil dulu yang mengelas-ngelas, dari bagiannya, dari keseluruhan pekerjaannya, pasarnya pasti sudah ada. Jadi
kita bisa mencontoh dari perusahaan di mana kita bekerja. Mungkin kalau yang dari kita kerja di toko elektronik, mungkin kita bisa mencontoh di bagian yang terkecilnya yang kita mampu. Mungkin kalau ada teman yang mungkin kerja di mall besar, dia menjadi bagian marketing, mungkin kita bisa membuat usaha I.O. ya. Jadi kita nyewa di tempat lain, kemudian kita disewakan lagi ke tenan-tenan yang lebih kecil, itu juga bisa. Kalau di desa kita bisa mencontoh, misalkan kalau kita kerja di kota besar, taruh kita kerja di Jakarta, misalkan kerja di aksesoris mobil ya, misalkan atau bengkel mobil, kita bisa membuka sendiri. Mungkin kita jualan yang lebih spesifik, mungkin kaca filmnya atau mungkin hanya stikernya, mungkin yang terjangkau sama kita. Kalau mungkin kita kerja di repair mobil, kita bisa bikin bengkel sendiri yang kecil sesuai dengan kemampuan. Saya pikir banyak sekali hal-hal seperti itu yang bisa kita kerjakan. Kalau kita kerja di rumah makan yang besar, mungkin kita bisa di tempat lain kita bisa membuat rumah makan yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan kita. Jadi meniru yang punya bosnya ya, gampang sekali itu, dan hampir pasti jalan karena kita sudah sehari-hari udah bekerja di seperti itu, ngikutin bosnya. Cuma yang penting saya ingatkan adalah kita harus jaga etika. Penting sekali itu, jaga etika, jangan sampai kita memakan pasarnya bosnya. Kalau bosnya bikin di sini ya kita mungkin di lain kabupaten atau di desa kita, bosnya di sini ya tidak berhadapan-hadapan dengan bosnya, karena itu menurut saya kok sangat tidak elok ya, orang Jawa bilang ora ilo ya. Jadi sebaiknya jangan mengganggu di mana kita yang pernah mencari rezeki di situ ya. Jadi kita kan juga sama bosnya, kita pernah diopeni, kita pernah bekerja di situ, pernah ikut merasakan nikmat di situ, mencari rezeki di situ, kok kita merecoki bosnya. Saya pikir itu tidak bagus. Jadi kita sebaiknya mencari tempat lain yang berjauhan, yang tidak bersinggungan dengan bosnya. Dan saya yakin kalau kita melakukan seperti itu, bosnya akan sangat respect. Bisa jadi bosnya itu malah akan membimbing ya. Beda kalau kita mesti merecoki di situ, saya pikir tidak bagus, dan kedepannya juga itu tidak bagus, karena kita ya itu tadi, kalau filosofi Jawa mengatakan ora ilo ya. Ora ilo itu efeknya nanti akan kemana-mana. Jadi ada dua yang ide bisnis yang bisa dijalankan, yaitu ATM, amati tiru modifikasi dari teman ya, atau dari kompetitor yang sudah ada, yang sudah jalan. Yang kedua adalah tiru bisnisnya bos ya. Tiru bisnis bos itu tidak mungkin harus niru secara keseluruhan, mungkin bagian. Kalau bosnya mengerjakan kerja di real estate, bosnya mengerjakan sebuah developer ya, kita bangun ya, mengerjakan yang paling kecil, mungkin pengecatannya aja, borong catnya atau borong kanopinya atau borong pemasangan pavingnya dan lain-lain ya. Misalkan kita bekerja di perusahaan yang besar, mungkin kita misalkan di pabrik mobil, karena kita bersentuhan dengan mobil ya, kita nggak harus bikin pabrik mobil karena itu tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin ya. Kita yang bikinnya mungkin cuci mobil atau kenteng mobil atau mungkin aksesoris mobil. Jadi bagian yang kecil yang memungkinkan kita bisa mencontoh. Kalau kita ikut perusahaan besar yang mencontoh sistemnya, mencontoh cara kerjanya bosnya, ngadepin karyawannya gimana, ngadepin customernya gimana, cara mengelola keuangannya gimana. Itu dua cara yang sangat mudah dan hampir pasti sukses kalau menurut saya, karena ini pekerjaan ini toh sudah kita kerjakan sehari-hari, cuma kita biasanya ngikut bosnya, sekarang kita bikin sendiri dengan modifikasi sesuai dengan kemampuan kita sendiri, sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan masalah yang kita hadapi, sesuai dengan ekosistem bisnis yang ada di sekitar kita, kira-kira seperti itu. Saya pikir cukup pagi ini, nanti kita lanjut lagi lain kali. Assalamualaikum, terima kasih. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.